Masih semangat ibu-ibu cantik semuanya? Semangat. Masih dong. Semangat dong Masih ya. dong. Nah tadi kita juga sudah sempat menyinggung bahwa IPBI itu usianya kan udah 33 tahun ya. Iya. Khususnya di tanggal 1 September ini. Tapi untuk di Sulawesi Selatan di awal kemunculannya kembali ya, baru keluar dari kepompong gitu ya, semangatnya udah luar biasa. Ingin menunjukkan kebudayaan di Sulawesi Selatan itu melalui flora gitu. Tadi juga saya tertarik nih dengan yang disampaikan Ibu Sulifa bahwa sebelumnya udah mengangkat flora dari Tanah Toraja gitu ya. Keren. Mungkin nanti di Makassar apa, kalau Bulukumba apa, dan lain sebagainya. Banyak. Ya. Ada satu rangkaian lagi yang kami angkat sebelum lupa nih Mbak. Apa itu? Rangkaian dari Bantimurung. Ternyata anggrek. Oh, anggrek. Anggrek dan drobion itu dari Bantimurung. Ah, iya. Kupu-kupu dan Kupu-kupu. ada sudah rangkaian sudah live di YouTube tadi. Ya, sudah kami present. Nah, semuanya. itu dia. Apa aja sih sebenarnya kalau dari namanya sih kita tahu bahwa main activity-nya atau aktivitas utama dari IPB itu adalah yang merangkai bunga. Tapi selain itu apa aja sih sebenarnya yang menjadi gerakan dari si IPB ini sendiri? Oke, tadi kan sebenarnya masih berhubungan dengan pertanyaan yang tadi ya, ada kelanjutannya tadi kan yang hubungannya dengan budaya, kenapa harus ada, karena ada kaitannya erat. Tapi di samping itu dalam keseharian kita, kehidupan modern itu juga nggak lepas dari bunga kok, ya nggak? Orang wisuda dikasih buket bunga. Orang ulang tahun kita kasih buket bunga. Pengantin pakai hiasan bunga. Ada acara di rumah kita bikin juga rangkaian-rangkaian bunga. Benar ya? Jadi dalam keseharian kita juga di kehidupan modern ini bunga juga sudah sangat lekat ya dengan kehidupan sehari-hari. Makanya IPBI ini juga sangat concern dengan pendidikan desain merangkai bunga dan desain floral. Ya, jadi kalau di luar negeri merangkai bunga itu sudah setara dengan sarjana ya, maksudnya ada sekolahnya ya, bahkan ada sampai master, ada MFD, Master of Floral Design. Ya, jadi tapi di Indonesia kan memang belum. Nah, di Indonesia tetapi Kementerian Pendidikan itu sangat concern dan dia menjadi bagian dari pendidikan luar sekolah. Nah, jadi kita ini organisasi kita ini di bawah perlindungannya Kementerian Pendidikan. Karena memang kita mencoba untuk mengembangkan pendidikan luar sekolah terutama di bidang seni merangkai bunga dan desain floral gitu. Nah, di samping itu juga bukan cuman pendidikannya itu nggak sekadar hanya pendidikan ya, kita ada jenjang-jenjangnya. Kemudian ada juga lembaga. Berarti ada sertifikasinya. Itu dia. Ada sertifikasinya, jadi bukan abal-abal dong. Ada lembaga sertifikasi khusus kompetensi yang memang khusus untuk merangkai bunga dan desain floral. Wow. Nah, kalau untuk lembaga kursusnya di Makassar juga sudah ada. Amadea. Ya, namanya Amadea. Tempat Di situ juga sebagai tempat ujian kompetensi. Sekaligus tempat. Jadi kalau ada yang mau ujian kompetensi ya sudah nggak perlu lagi pergi ke Jakarta, udah bisa di Makassar sekarang juga bisa. Iya, gitu. Dan di situ orang-orangnya yang berkecimpung juga dari IPBI semua ya. Wah, ternyata seserius itu ya. Serius banget, iya gitu dong. Ya. Jadi bukan hanya profesi-profesi tertentu yang diberikan sertifikasi dan diakui keahliannya. Kalau biasanya kalau penata busana atau penata hias itu kan udah biasa ya, ada ujian kompetensi. Nah, ini merangkai bunga satu hal yang juga sangat menarik untuk bisa kita tekuni bersama, dan ini adalah satu bidang juga yang sangat menghasilkan, ya nggak sih? Ya, betul. Peluang bisnisnya juga sangat besar. Nah, pertanyaannya sekarang untuk bisa mendapatkan peluang tersebut, mendapatkan ilmu desain floral dan juga merangkai bunga tersebut, siapa sebenarnya orang-orang yang boleh tergabung dalam IPBI? Ada nggak sih batasan usia atau profesi tertentu gitu yang ditentukan, Ibu Catherine? Siapa aja bisa. Yang pertama cinta sama bunga, suka sama bunga. Jadi siapapun bisa. Rumah tangga, pegawai yang punya jam kerja yang padat. Ingin memperdalam lagi seperti mencari
ijazah seperti yang Ibu Mel sertifikasi tadi, Sertifikasi, yep. monggo silahkan gitu. Jadi siapa aja, warga negara Indonesia, perorangan ataupun perangkai bunga floris. Ya. Jadi tidak harus profesional, Jadi tidak harus ya. profesional. Ada juga ada anggota luar biasa, ada anggota kehormatan juga. Nah, siapa sih anggota luar biasa itu? Anggota luar biasa adalah perorangan yang telah berjasa dalam pembinaan, pengembangan seni merangkai bunga. Nah, itu yang kita sebut anggota luar biasa. Tokoh masyarakat yang berdedikasi. Siapa sih anggota kehormatan? Anggota kehormatan yang mereka yang dipandang perlu untuk menjadi anggota kehormatan. Contohnya ya warga negara asing yang punya atensi terhadap perbungaan di Indonesia. Ya. Wow, luar biasa. Ya, jadi ternyata keanggotaannya juga sangat terbuka untuk siapa saja. Berarti habis dari sini kalau saya pengen gabung boleh dengan senang hati. Dengan senang hati. Udah ada satu list ya, boleh Iya, masuk. Boleh surat izin smart boleh. listener. Iya. Jadi saya mau tambahkan sedikit, Mbak. Kalau Ikatan Perangkai Bunga ini sebenarnya wadah anak bangsa yang menyatukan kita dalam satu ranah di mana ini lintas suku, lintas budaya, lintas agama, lintas generasi malah. Nah, ini yang kami mau wujudkan karena dengan bunga kami nyatakan bahwa kreativitas itu tanpa batas. Benar. Mari kita berkarya, apalagi saat-saat sekarang ini bahwa dunia kerja ini sangat sulit. Nah, tentu saja kita harus meningkatkan profesi yang ada dalam diri kita. Kalau kita duduk di bangku kuliah, kita mendapatkan ijazah. Tetapi kalau kita berada dalam profesi seperti Ikatan Perangkai Bunga itu kami sertifikat. Kalau ijazah dengan sertifikat ini kita padukan, wow banget. Wow banget kan tentu. Jadi kalau kita sudah mempunyai ijazah S1, S2, S berapakah ceritanya, dipadukan dengan ini sertifikat, ini kan keterampilan. Benar. Tentu saja sangat applicable di dalam terpakai. Sangat terpakai di dalam dunia sebagai kerja. pembuktian satu skill tambahan yang kita miliki dan kita bisa pergunakan kapanpun itu. Mau menjalankan bisnis dalam modal rangkai usaha floris boleh, jadi edukator juga bisa gitu ya. Nah, ngomong-ngomong tapi edukasi yang selalu dilakukan sama IPBI gitu ya. Walaupun nih IPBI terbentuk kepengurusannya baru-baru saja, tapi saya yakin gerakannya udah dari lama. Ya, edukasi, kemudian sertifikasi tersebut sudah lama dilakukan oleh teman-teman di IPBI. Nah, biasanya dilakukan di mana aja nih? Apakah ibu-ibu IPBI itu mendatangi satu persatu lembaga pendidikan, atau misalnya yang pengen belajar mendatangi ibu-ibu langsung, atau seperti apa? Jadi ada beberapa macam ya. Kita karena kondisi, kalau setahun terakhir, kalau dulu ya sebelum pandemi itu biasa ada seminar, ada demo, ada workshop. Di mana aja, bisa di pusat, bisa juga daerah boleh menyelenggarakan, kemudian memanggil mungkin perangkai senior dari Jakarta atau bahkan dari luar negeri ya. Itu juga sering. Beberapa kali kita juga ikut ya Bu Sulifa, ada perangkai yang cukup terkenal dari luar dipanggil ke Indonesia untuk demo, kami datang. Nah, tapi dengan adanya pandemi ternyata itu justru bukan memutuskan atau menghentikan kegiatan, tapi malah semakin terbuka karena kegiatannya bisa dari mana aja, kapan saja, bahkan lebih gampang gitu. Sehingga sekarang untuk edukasinya kita bisa biasanya melalui IG live. Kemudian seperti hari ini yang waktu ulang tahunnya IPBI ya, ada lewat YouTube, ada demo-demo. Nah, itu kan semua bisa mengikuti ya, lewat Zoom. Itu yang artinya acara-acara yang kalau IG live kan semua orang bisa mengikutin. Di YouTube juga bisa ikutin. Tapi kalau secara resmi benar-benar mau kursus belajar mengikuti kurikulum ya ke lembaga kursus. Kalau di Makassar ya di Ahmadiyah tadi ya, itu bisa datang. Tapi kursusnya pun sekarang juga hibrid. Jadi semi online. Saya hanya menerima maksimal 3 orang yang bertatap muka. Seperti kita sekarang juga maksimal 3 orang kan. Nah, di situ juga karena kita harus jaga ya. Yang lainnya melalui Zoom.
Nah, jadi nanti saya pasang layar lebar di tempat kursus, peserta praktek di rumah saya bisa lihat kan. Jadi kalau misalnya kurang jelas, misalnya rangkaiannya tolong dikasih sekian, jadi saya bisa ngomentarin gitu. Jadi sekarang dengan kondisi seperti ini tetap berjalan dan bisa. Yap. Nah, Malah bisa lebih explore lagi. Ya, dan salah satunya bidang pendidikannya dari IPBI Pusat juga bukan cuma di bidang merangkai bunga, karena kondisi begini kita juga diajar untuk belajar tentang teknologi supaya nggak Gaptek. menyalahkan kondisi terus Benar, diem benar. gitu. Oke, wah luar biasa nih. Saya makin penasaran dengan IPBI dan juga penasaran sebenarnya ibu-ibu di sini yang hadir tuh sudah berapa lama sih menggeluti bidang ini. Nah, kita gali ilmu dari mereka, smart listener ya. Wow, sudah lama, Terus apa Mbak. yang sulit dari merangkai bunga? Nanti kita akan bahas itu di sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana.